warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani. Nah, ini seperti biasa, di konten kali ini kita akan memberikan informasi seputar update harga bawang merah, cabai, dan juga tomat. Tapi di konten kali ini sedikit berbeda, kurang lengkap karena untuk update harga bawang merah yang ada di Kabupaten Probolinggo masih tidak bisa diupdate dikarenakan ada kendala pada koordinator yang ada di pasar bawang. Nah, jadi kita hanya membawakan dari 4 daerah saja. Gimana sebelumnya yang kita ketahui hanya ada 3 faktor saja, tapi sebenarnya ada banyak sekali faktor yang menyebabkan naik turunnya harga. Yang kita ketahui hanya ada faktor stok, kualitas, dan juga permintaan pasar. Tapi di sini tuh banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Nah, di sini ada 4 faktor, ada faktor alam, faktor ekonomi, sosial politik, dan juga ada faktor teknologi. Apa sih Kak dari 4 faktor tersebut? Nah, ini saya jelaskan mulai dari faktor alam terlebih dahulu, di mana faktor alam ini ada 3, musim, cuaca, dan juga tanah kualitas. Nah, itu untuk musim, ketersediaan sayur mayur dapat dipengaruhi oleh musim sehingga dapat berfluktuasi. Nah, itu dari faktor musim. Dan kedua ada dari faktor cuaca, di mana faktor cuaca ini juga sangat mempengaruhi harga yang ada di pasar ya Sobat Tani. Contohnya seperti di musim kemarau dan di musim penghujan. Di musim kemarau, stok bawang super yang ada di Probolinggo melimpah, sedangkan untuk stok di musim penghujan untuk super semakin lama semakin menipis. Nah, itu jadi salah satu faktor musim yang ada di Probolinggo. Nah, juga ada faktor tanah dan kualitas lahan. Nah, di sini itu yang dimaksud tanah dan kualitas lahan adalah kualitas tanah dan lahan dapat mempengaruhi produksi sayur mayur dan harga juga. Dan yang kedua ini ada faktor dari ekonomi. Nah, ini di faktor ekonomi ada 3 penyebab, yaitu permintaan dan penawaran, biaya produksi, dan juga ada inflasi. Nah, untuk permintaan dan penawaran itu keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dan yang kedua ada biaya produksi seperti biaya tenaga kerja, biaya pestisida, dan biaya-biaya lainnya. Dan ketiga ada inflasi, tingkat inflasi dapat mempengaruhi harga sayur mayur. Dan ini juga ada faktor ketiga, faktor sosial dan faktor politik. Untuk faktor sosial itu bisa disebabkan oleh kebijakan pemerintah, konflik sosial, dan juga perubahan selera konsumen. Nah, untuk kebijakan pemerintah itu dimaksud kebijakan pemerintah seperti subsidi, pajak, regulasi dapat mempengaruhi harga sayur mayur. Itu dari faktor kebijakan pemerintah. Dan kedua ada faktor konflik sosial. Konflik sosial ini seperti demonstrasi atau kerusuhan dapat mengaruhi distribusi dan harga sayur mayur. Nah, itu dari faktor konflik sosial. Dan yang ketiga ada penyebab dari faktor sosial dan politik, yaitu perubahan selera konsumen, di mana perubahan selera konsumen ini dapat mempengaruhi permintaan dan harga sayur mayur. Dan yang kedua ada penyebab dari faktor teknologi, yaitu logistik dan distribusi. Penggunaan teknologi logistik dan distribusi seperti transportasi online atau gudang itu dapat mempengaruhi efisiensi dan harga sayur mayur. Nah, di sini dengan memahami faktor-faktor dan juga mempengaruhi harga, kita dapat lebih siap menghadapi fluktuasi harga dan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam membeli sayur mayur. Nah, itu jadi bukan hanya ada 3 faktor saja ya Sobat Tani, bukan hanya faktor stok, kualitas, dan juga permintaan pasar, tapi juga banyak sekali faktor-faktor yang dapat menyebabkan naik turunnya harga di pasaran. Dan kita lanjut ke informasi selanjutnya, yaitu tentang update harga bawang merah, cabai, dan juga tomat. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di video kami. Nah, ini kita langsung saja ke informasi intinya, yaitu tentang update harga. Tapi untuk di daerah Probolinggo ini kita masih belum terupdate, jadi kita hanya membawakan 4 daerah saja, yaitu dari daerah Nganjuk, Kediri, Karo, dan juga di daerah Malang. Nah, ini kita mulai dari daerah Nganjuk terlebih dahulu, di mana kita mendapatkan sumber informasinya langsung dari Pasar Sayur Mayur Sukomoro Nganjuk. Nah, mungkin di sini ada Sobat Tani yang dari daerah Nganjuk, bisa disamakan data yang kita sampaikan dengan data yang di daerah Nganjuk. Nah, kita mulai dari komoditas cabai terlebih dahulu. Untuk cabai keriting A mencapai 42.000 1 kilonya, cabai keriting B 37.000, cabai super 26.000, cabai kering mencapai 56.000 1 kilonya. Nah, untuk komoditas tomat ada 2, sayur dan buah. Untuk sayur 7.000, untuk buah 9.000 per kilonya. Dan kita lanjut ke daerah kedua, yaitu dari daerah Kediri, Desa Siman, Kecamatan Kepung. Mungkin di sini juga ada Sobat Tani dari daerah Kediri, bisa disamakan. Di mana di daerah Kediri ini merupakan sentra cabai ya Sobat Tani.
Ini untuk komoditas cabai, ada cabai merah besar mencapai 46 sampai 48.000, cabai merah keriting 37 sampai 39.000, cabai rawit merah 43 sampai 51.000 per kilonya. Dan kita lanjut ke informasi ketiga dari daerah Malang. Sumber informasinya langsung dari UPT STA Mantung Pujon. Nah, ini ada 3 komoditas bawang merah, cabai dan juga tomat. Tapi di sini untuk bawang merah ada 2 varietas, yaitu varietas Bali lokal yang mencapai 24.000 1 kilonya, dan juga ada bawang merah varietas Filipin mencapai 28.000 1 kilonya. Dan yang kedua ada komoditas cabai besar 48.000, cabai rawit 46.000, cabai rawit hijau 21.000, cabai keriting 35.000. Dan untuk komoditas tomat, untuk yang sayur 4.000, yang buah 5.000. Dan kita yang terakhir ada di daerah Karo, Sumatera Utara, di mana sumbernya ini kita dapat dari Pajak Roga Barastagi. Nah, di sini ada cabai hijau mencapai 22 sampai 26.000, cabai merah 57 sampai 62, cabai rawit kasar 46 sampai 48.000, cabai rawit kecil 48 sampai 50.000. Dan yang terakhir ada komoditas tomat dari Karo mencapai 5.000 sampai 7.000 1 kilonya. Nah, jadi itu informasi dari keempat daerah tersebut ya Sobat Tani. Di daerah Malang masih ada penurunan untuk komoditas cabai, dan untuk di daerah Nganjuk lagi ada kenaikan harga pada komoditas cabai. Nah, jadi sudah saya jelaskan dari awal faktor-faktor penyebab kenaikan harga dan juga penurunan harga pada sayur mayur. Dan di sini di CTHI bukan hanya menyediakan tentang konten harga saja, tapi juga ada konten edukasi, yaitu konten materi-materi tentang pertanian. Jadi jika Sobat Tani ingin belajar ilmu pertanian atau memperdalam lagi ilmu pertanian, jangan lupa untuk selalu nonton video edukasi dari CTHI. Dan di sini kita juga ada konten testimoni dari CTHI yang sudah menggunakan produk-produk dari CTHI, dan juga ada konten-konten menarik lainnya dari tim CTHI. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share video ini. Subscribe channel CTHI, jangan lupa untuk tekan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari CTHI. See you guys.